Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazila Qurratu Aini dari Offering D22 dengan NIM 2201216111164. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Online Safety, ditulis oleh Royce Mons. Alasan saya memilih buku ini yaitu karena saya tertarik dengan judul dan isi yang ada pada buku ini. Nah, untuk yang pertama yaitu membahas tentang perangkat lunak berbahaya atau malware. Malware sendiri ini ada banyak kategorinya. Yang pertama ada virus, ada spyware, dan ada bloatware. Virus sendiri ini dirancang untuk menghapus informasi dan juga bisa membahayakan komputer atau perangkat kita. Lalu yang kedua yaitu spyware. Spyware ini biasanya dirancang untuk memata-matai informasi yang ada dalam perangkat kita. Informasi ini mencakup keuangan seperti nomor kartu kredit atau rekening bank, atau informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, alamat, atau bahkan nomor telepon. Lalu yang ketiga yaitu bloatware. Bloatware sendiri ini aslinya tidak berbahaya, namun bisa memperlambat perangkat dan bisa menghabiskan ruang dalam perangkat kita. Lalu yang kedua itu membahas tentang tindakan kejahatan di sosmed. Salah satunya adalah peretasan. Peretasan dapat menjadi masalah bagi semua orang, karena peretas dapat memperoleh informasi pribadi kita seperti informasi kartu kredit atau kata sandi, atau juga bisa melakukan pembelian online atau menggunakan layanan tanpa persetujuan. Bahkan situs web yang sah terkadang dapat diretas, memberikan peretas akses ke informasi perusahaan atau informasi pribadi pengguna. Kadang-kadang, situs web ini diretas pada tingkat situs secara keseluruhan, di mana banyak informasi pengguna disusupi. Namun, lebih sering situs tersebut diretas pada tingkat pengguna, di mana seorang peretas mendapatkan akses ke akun satu orang. Lalu yang kedua itu pengelabuhan. Salah satu cara terakhir agar informasi sensitif dapat dieksploitasi oleh pihak yang berniat jahat adalah melakukan penggunaan penipuan phishing. Pengelabuhan adalah plesetan dari kata memancing, karena menyiratkan pengguna untuk menjebak korban. Penipuan phishing itu mempunyai banyak bentuk, namun bentuk yang paling umum adalah melalui email dan kombinasi situs palsu. Lalu untuk menghindari penipuan phishing ada 3 panduan. Yang pertama itu jangan mengirimkan informasi sensitif kepada siapapun melalui email. Lalu yang kedua itu jika kita menerima email, kita harus berhati-hati dan harus memilih apakah email tersebut aman untuk dibuka. Lalu yang ketiga, sebelum memasukkan informasi nama pengguna atau kata sandi ke situs sensitif apapun, seperti perbankan online atau sistem email universitas, kita harus memeriksa alamatnya untuk melihat apakah situs tersebut aman, seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya membahas tentang konten yang tidak pantas. Salah satunya ada perundungan siber. Nah, perundungan siber ini adalah bentuk penindasan yang menggunakan internet dan teknologi lainnya sebagai sarana untuk melakukan perilaku penindasan. Banyak guru yang memandang cyberbullying itu dengan sikap skeptis, baik karena mereka tidak yakin bahwa hal ini tersebut adalah suatu masalah atau karena mereka yakin bahwa guru harus berperan dalam memberantasinya. Namun, kasus-kasus terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa dalam situasi pelecehan yang ekstrim, tuntutan hukum telah diajukan terhadap sekolah dan guru karena keengganan mereka untuk menanggapi perilaku tersebut. Lalu bentuk konten yang tidak pantas kedua yaitu pornografi anak dan sexting. Itu adalah segala sesuatu pornografi yang melibatkan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak dalam konten seksual, baik dalam bentuk gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menampilkan tindakan seksual yang melibatkan anak. Nah, untuk yang ketiga yaitu bagaimana peran guru dalam menangani kasus-kasus tersebut. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya cyberbullying dan pornografi anak melalui edukasi dan diskusi secara terbuka di kelas.
Lalu yang kedua itu membuat aturan dan kebijakan yang jelas terkait penggunaan teknologi dan internet di sekolah, serta mengawasi aktivitas siswa di internet. Lalu yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua untuk memantau dan menangani kasus cyberbullying dan pornografi anak yang terjadi. Lalu bagaimana keterkaitan buku terhadap cara memfasilitasi belajar, yaitu membantu guru dalam memfasilitasi belajar siswa dengan aman dan bertanggung jawab di era digital saat ini, dengan memberikan panduan dan strategi untuk melindungi siswa dari konten yang tidak pantas, serta mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi dan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Lalu keterkaitan buku terhadap peningkatan performansi manusia, yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu terhadap ancaman keamanan daring yang dapat membantu melindungi individu dari potensi gangguan dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.